Oke. Selamat pagi, Dokter Jesli. Pagi-pagi Jos, terima kasih. Yes. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Eh, Beruntung sekali nih saya bisa menyampaikan materi ini pada saat ini dengan adanya 40 sekian partisipan. Wah, luar biasa. 41. Nah, semoga aja ini bermanfaat dan juga bisa di-sharekan juga untuk rekan-rekan lainnya yang mungkin belum tahu tentang infertilitas ya. Karena udah banyak nih sering-sering orang bicara, ih si itu kayaknya ini ya mandul ya, si itu kayaknya kok nggak bisa punya anak ya. Nah kita mau bahas nih kayak apa sih sebenarnya infertilitas itu. Iya. Nah, yuk saya akan berusaha untuk menyederhanakan setiap materi saya sehingga teman-teman sekalian yang mungkin bukan punya latar belakang medis juga bisa paham dengan materi ini. Saya akan mulai share screen aja ya. Oke, sebentar. Sudah terbuka slide-nya. Oke, saya Tinggal full dulu. slideshow. Oke guys, jadi materi infertilitas ini satu materi yang sangat luar biasa ya. Pastinya Anda semua konsentrasi untuk belajar sama-sama ya pada pagi hari ini bersama Dokter Jesli. Silakan dok. Ya, oke. Terima kasih, Betsy. Oke, ya, sekarang udah tampil ya, teman-teman sekalian, Ya, ya. rekan-rekan. Ya, seminar mengenai infertilitas ya. Oke, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya infertilitas itu? Nah, sebenarnya jadi infertilitas ini adalah diklasifikasikan suatu pasangan itu bila infertil itu bila tidak hamil dalam 1 tahun periode mereka berumah tangga, dengan tidak adanya pembatasan koitus dalam hal ini hubungan seksual atau hubungan badan dan tidak menggunakan kontrasepsi ya. Jadi betul-betul dalam 1 tahun mereka menikah ini, oh hubungan seksualnya normal-normal aja dok, 2 sampai 3 kali seminggu tidak ada pembatasan, kemudian juga nggak pakai KB apa-apa, entah itu pil, entah itu suntik atau apa namanya kalender dan segala macam, pokoknya betul-betul memang tidak ada pembatasan. Nah, bila tidak hamil dalam 1 tahun, nah inilah yang dikategorikan sebagai infertilitas ya. Nah, ada juga nih kita harus tanya betul-betul mengenai tentang pembatasan koitus ini sendiri ya. Kadang ada pasangan dengan misalnya hubungannya jarak jauh, kemudian ditanya sama dokternya, dok, kita ini kok dalam 1 tahun ini belum punya anak ya? Oh ya gimana hubungannya? Baik, baik, baik dok, baik, lancar. Oh hubungan seksualnya enggak, hubungan komunikasinya lewat WA gitu ya. Ya gimana ya mau punya anak ya, karena kan yang harus dilanjutkan itu adalah hubungan koitusnya atau hubungan seksualnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada data yang saya tampilkan ini dari Demografi Kesehatan Indonesia ya. Pada tahun 2002 itu tingkat infertilitas dominannya pada perempuan. Nah, ini seperti stigma masyarakat pada umumnya nih, katanya kalau ada pasangan yang mengalami infertilitas, selalu yang dituduh-tuduh ini yang perempuan. Itu kayaknya ceweknya deh yang mandul gitu. Pasti salah ceweknya gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat nih dari grafiknya ini, entah dari tahun 2002 ini, meningkat presentasinya itu bukan hanya pada perempuan saja, tapi pada laki-laki juga mengalami infertilitas ya. Jadi bisa disebabkan oleh wanitanya, kemudian juga pada prianya, dan juga pada kedua pasangan ini. Oke ya, lanjut. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari
infertilitas ini atau susahnya pasangan ini untuk memiliki momongan atau keturunan ya. Nah, ini kita lihat nih, ada sumbangannya masing-masing dari wanita sendiri, pria sendiri, juga masalah keduanya juga bisa ya. Nah, pada wanita, nah, ada macam-macam, ada karena viabilitas dari sel telurnya ya, karena sel telur dan sel sperma ini kan yang dibutuhkan untuk terjadinya bayi ya. Kemudian juga ada kerusakan pada tuba falopi. Kemudian juga kelainan uterus dan endometriosis. Kalau kita lihat di presentasinya, ya, kalau pada perempuan ini yang paling tinggi sebenarnya adalah pada tubal ovarian ya, jadi pada saluran tubanya. Ya, karena di tuba inilah harusnya terjadi pertemuan antara sperma dan ovum ya. Kemudian 30%-nya mengenai kait dengan sel telurnya ya, apakah matangnya sempurna, apakah dengan gangguan hormon itu tidak matang, sempurna, ovumnya, dan sebagainya. Oke, pada pria itu apa saja? Kelainan karakteristik sperma pastinya ya. Kemudian varikokel, ini adalah suatu penyakit juga yang ada pada bagian testis ya. Kemudian juga impotensi dan juga kerusakan saluran. Jadi saluran untuk sperma itu dia bisa keluar ya. Nah, untuk sendiri dari presentasinya, untuk pria itu yang paling besar itu adalah karena varikokel ya. Kalau kita lihat di diagram ini. Kemudian baru penyebab-penyebab yang diketahui juga ada, infeksi juga ada, dan kualitas sperma. Untuk masalah yang keduanya ya, jadi pasangan dua-duanya itu berkontribusi itu misalnya pada pekerjaan. Nanti nih kita bocorkan, ada di pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mempengaruhi juga kesuburan dari pasangan ya. Kemudian psikoseksual dan juga ada namanya unexplained infertility. Jadi misalnya udah dicek semuanya, tapi ternyata oke-oke aja. Tapi ternyata pasangan ini infertil. Ya, itu ada faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ada juga digolongkan seperti itu. Nah, kita akan bahas satu-satu aja. Nah, mulai dari yang perempuan dulu nih, ya. Perempuan dulu yang pertama tadi mengenai viabilitas dari sel telur, ya. Oke, nah ini pada gambar ini sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana sel telur pada wanita itu setiap bulannya dia akan berkembang, ya. Nah, kalau perkembangannya ini tidak sempurna karena misalnya gangguan hormon, ya. Kalau kita lihat ada grafik yang bagian atas ini ya, ada namanya luteinizing hormone dan juga follicle stimulating hormone atau FSH, LH dan FSH. Nah, keduanya ini pada saat puncaknya itu adalah pada saat sel telur ini betul-betul siap untuk dibuahi ya, atau kalau disebut itu pada saat ovulasi ini pada masa subur-suburnya wanita ya. Nah, sehingga pasangan untuk mencegah tidak terjadinya infertilitas perlu untuk melakukan hubungan seksual itu pada masa-masa subur ini ya, pada saat meningkatnya hormon LH dan FSH. Nah, pada orang-orang dengan gangguan atau wanita dengan gangguan hormonal, LH dan FSH-nya mengalami gangguan, maka ovulasinya terganggu, sehingga sel telur yang ia hasilkan itu tidak matang sempurna dan tidak siap untuk dibuahi. Ya, oke, itu bila terjadi gangguan viabilitas sel telur. Oke, nah kita lanjut sedikit mengenai anatomi dari organ reproduksi wanita. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena masalah-masalah yang lainnya itu berasal dari organ kita ini, ya. Yang pertama tadi, yang paling besar itu adalah yang namanya endometriosis, ya. Endometriosis ini adalah salah satu penyakit di mana adanya ini ya, endometrium. Ini kalau kita baca endometrium ini, jadi ada lapisan dari rahim kita yang terletak bukan ada di rahim aja, tapi dia ada di usus, ada di panggul, jadi di tempat yang tidak seharusnya, sehingga seseorang dengan endometriosis itu nyeri haidnya itu sangat hebat. Nah, itu juga salah satu penyebab infertilitas pada wanita. Kemudian juga bila adanya misalnya ya, infeksi ataupun keganasan pada bagian mulut rahim atau serviks ya, sini. Ya, serviks kita ini. Nah, ini juga menghalangi. Kenapa? Dari sperma ketika dimasukkan melalui vagina, dia perlu melewati serviks atau mulut rahim kita. Nah, sehingga kalau ada infeksi ataupun keganasan misalnya kanker serviks kah, nah itu juga mengalami itu juga yang mengakibatkan seseorang itu dapat mengalami infertilitas ya. Oke, jadi kelainan pada serviksnya, kemudian pada endometriumnya, kemudian juga pada tuba nih yang paling besar presentasinya ya. Tuba falopi ini sendiri. Nah, di sini adalah
tempat bertemunya sperma dan ovum ya. Jadi teman-teman rekan-rekan kerja sekalian ya, proses pertemuan ovum dan sperma ini dramatis sekali. Ketika sperma masuk dari vagina ini, nggak bisa langsung bertemunya di sini, tapi ia harus berenang spermanya sampai bertemu dengan ovum itu di saluran di tuba falopi. Jadi lumayan jauh ya, sehingga sperma juga harus dalam kondisi yang baik, karakteristik sperma harus bagus, ovumnya pun harus pada tuba falopi ini. Sehingga kalau ada gangguan atau penyempitan atau infeksi dan lain-lain pada tuba falopi, sehingga pertemuan dari sperma dan ovum ini mengalami gangguan. Nah, itulah yang mengakibatkan seseorang ini mengalami infertilitas ya, atau sulit untuk punya keturunan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini lanjutan dari kalau seandainya sudah bertemu sperma dan ovumnya, ini adalah tahap-tahap perkembangan untuk sampai dia menjadi bayi ya, tahap-tahap fertilisasi. Ada pembelahan 2 sel, 4 sel, terjadi morula sampai terjadi nanti embrio masuk ke dalam rahim. Nah, sudah oke nih, misalnya sudah sampai di sini nih prosesnya. Tapi ternyata ibunya punya gangguan bentuk rahim. Wah, ada lagi nih ya. Ini memang gangguan uterus yang sangat jarang. Nah, presentasinya tuh hanya sekitar 0,1%. Tapi ada yang mengalami gangguan seperti ini. Jadi rahimnya itu misalnya ya bentuknya tidak utuh, tapi ada pembatasnya atau septumnya. Nah, ada juga yang punya 2 cabang seperti ini ya, bicornu. Jadinya embrio mungkin sudah tertanam di sini, misalnya sudah jadi bayi nih di sini. Tapi perkembangannya terganggu. Kenapa? Karena bentuk rahimnya tidak normal. Ya, seperti ini juga ya. Nah, ini unicornuate. Jadi sempit gitu loh untuk berkembangnya bayi, sulit. Nah, ini juga salah satu faktor penyebab infertilitas pada wanita. Ya, kita lanjut. Nah, ini sekarang bagian pria ya, penyebab infertilitas pada pria. Salah satunya adalah gangguan dari karakteristik sperma. Nah, kita harus tahu dulu nih, rekan-rekan kerja sekalian, gimana sih bentuk sperma normalnya? Ya, normalnya adalah dia seperti ini. Dia punya kepala, ya, dia punya bagian neck atau leher dan juga punya bagian ekornya atau untuk pergerakannya adalah ekornya yang panjang ini ya. Nah, struktur dari sperma ini harus sempurna atau baik untuk akhirnya ia dapat menembus ovum dan terjadi kehamilannya. Misalnya pada kepalanya. Kepala dari sperma ini harus memiliki akrosom, jadi sesuatu yang tajam yang dapat menembus ovum. Wah, ovum kita ini nggak sembarangan loh, rekan-rekan kerja sekalian. Walaupun dia ini sel telur ya, dibuahinya itu sebulan sekali dan bertahan pada saat dia udah matang itu bertahan di dalam rahim kita mungkin hanya sekitar 24 jam. Dia ini sulit sekali untuk ditembus loh. Nah, ini mungkin alasan kenapa cewek-cewek itu banyak yang jual mahal ya, karena ovum itu sendiri juga punya perlindungan ya. Dia juga punya yang namanya zona pellucida, ya bagian terluarnya. Sehingga untuk sperma ini bisa masuk dan membuahi ovum, dia harus melewati zona ini. Nah, sehingga kalau bagian kepalanya atau akrosomnya ini tidak sempurna, nah sehingga dia tidak bisa menembus bagian ovum. Nah, seperti itu. Kemudian bagian kepalanya juga harus ada, kita mundur dulu. Bentar ya, kita mundur dulu sampai yang tadi ya. Kemudian kepalanya juga harus punya nukleus, karena nukleus inilah yang mengandung DNA ya, sehingga bisa bergabung dengan DNA di dalam ovum dan terjadi bayi ya. Kalau seandainya spermanya juga abnormal, tidak ada DNA-nya, percuma dibuahi tapi tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi bayi. Nah, seperti itu. Kemudian lehernya, semuanya juga tidak kalah penting ya bagian-bagian pada sperma ini. Nah, lehernya ini ada namanya mitokondria, yaitu energi, penghasil energi untuk dia dapat bergerak. Gangguan mitokondria membuat pergerakan spermanya terganggu juga. Karena ingat, sperma itu perlu bergerak, bertemu ovum itu sampai di tuba falopi, yang lumayan jauh dari vagina ke tuba falopi itu perlu pergerakan. Kemudian aksial filamen atau ekornya ya, pastinya dengan ekornya yang baik, yang sempurna itu dia bisa bergerak dengan maksimal. Nah, kita bisa lihat di sini nih, ada karakteristik sperma yang normal menurut WHO, di mana volumenya
Oke, volumenya harus 2 sampai 4 mili ya. Dengan jumlah spermanya itu harus ada kurang lebih 20 juta per mili atau lebih ya, tidak boleh kurang dari itu. Kemudian gerakannya harus 40% itu bergerak ke depan ya. Ya, jangan ada sperma yang bergerak ke belakang ini, nggak ada tujuannya ya. Morfologinya atau bentuknya harus juga sempurna. Morfologi ini yang tadi dia di kepala, leher, ekornya harus sempurna. Dan juga punya DNA di dalam nukleusnya ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih, ada gangguan-gangguan pada yang tadi saya ceritakan. Ada gangguan pada kepalanya ya, akrosomnya itu tidak tajam, tapi justru dia tumpul ya, bentuknya oval, bentuknya bulat, kadang-kadang bentuknya lonjong tidak jelas ya, bercabang. Nah, ini adalah gangguan-gangguan sperma yang justru mengganggu kinerjanya untuk dapat menembus ovum dan terjadi pembuahan dan terjadinya bayi. Akromosomless ya. Kemudian juga ada yang punya gangguan pada midpiece-nya ya, energinya. Nah, ini bisa mengalami yang namanya gangguan pergerakan nih ya. Kemudian ada juga yang ekornya pendek, ekornya melingkar. Nah, ini mengakibatkan juga gangguan pergerakan pada sperma itu tadi. Nah, dan teman-teman rekan-rekan kerja sekalian bahwa infertilitas pada pria itu adalah cenderung yang paling sulit diatasi di antara wanita dan pria. Kesulitan infertilitas bila pada pria itu lebih sulit untuk diatasi. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini ada tadi salah satu presentasi yang besar juga penyebab infertilitas pada pria adalah varikokel ya. Nah, kita bisa dilihat di sini nih perbandingannya. Gimana sih perbedaan antara testis pada orang normal dengan pada pria yang normal dengan yang mengalami gangguan. Nah, kalau dia mengalami gangguan, varikokel ini sebenarnya adalah pelebaran pembuluh-pembuluh darah di sekitar testis ya. Pembuluh darah di sekitar testis ini mengalami pelebaran yang seharusnya dia normal, tapi karena adanya banyak pembuluh darah yang aliran darahnya banyak ke bagian testis, maka dia mengalami pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah ini mengakibatkan penekanan pada testis ya, dan kita tahu bahwa kalau testis ini sebenarnya adalah pabrik dari pembuatan sperma ya. Sehingga kalau pabrik ini dia tertekan karena adanya pembesaran pembuluh darah, otomatis kinerjanya pasti menurun ya. Jadi jumlah spermanya yang dihasilkan menurun, bisa juga terjadi abnormalitas pada penghasilan spermanya dan lain-lain ya. Kemudian nah, ada juga yang dari pria sendiri itu mengalami namanya gangguan saluran, ya, karena sperma dari testis ini untuk dia dapat dikeluarkan itu dia disimpan dalam epididymis ya. Ini tempat penyimpanan sperma yang sementara, kemudian baru dia dikeluarkan lewat saluran vas deferens, baru lewat keluar di uretra ya. Nah, bila ada gangguan pada saluran pengeluarannya, nah itu juga terjadi hambatan atau sumbatan sehingga sulit untuk yang namanya sperma ini harus dikeluarkan, dimasukkan ke liang vagina wanita pada saat hubungan seksual mengalami gangguan. Nah, ini adalah juga penyebab infertilitas ya. Oke, nah ini adalah salah satu tabel yang menunjukkan bagaimana ternyata bila ada faktor yang mengenai keduanya, atau baik pria atau wanita, salah satunya adalah faktor pekerjaan ya. Nah, faktor pekerjaan ini misalnya pekerjaan-pekerjaan apa aja sih? Nah, kita bisa lihat di tabel nih. Misalnya yang meningkatkan suhu pada skrotum ya, karena skrotum ini adalah tempat adanya testis atau pabrik dari sperma pada pria. Sehingga dengan adanya suhu pada skrotum yang meningkat, misalnya pada pekerjaan seperti tukang las ya, pengendara mobil atau motor, nah parameter sperma itu menjadi tidak normal ya. Bisa saja pabriknya itu karena panas pada testis itu, sehingga produksi dari spermanya itu mengalami gangguan, entah itu penurunan gangguan jumlah sperma. Nah, ada juga radioterapi ya, radioterapi yang sering terkena X-ray atau sinar-sinar ronsen atau ya pada orang-orang yang sering terkena laser radioterapi nih. Nah, itu bisa sampai mengakibatkan yang namanya azoosperma. Nah, azoosperma itu apa? Yaitu spermanya itu tidak ada. Hampir tidak dihasilkan ya, azoosperma. Atau juga bisa mengurangi jumlah sperma namun dapat kembali normal. Ada juga pekerja tambang, penggali atau pekerja mesin, petani juga memiliki resiko ya.
Resiko untuk apa? Yang namanya oligozoospermia. Jadi kurangnya jumlah sperma. Azoospermia untuk mengurangi tingkat kesuburan ya. Kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan dengan paparan bahan-bahan kimia pada aseton, glikol, eter ya. Kemudian toluen ya. Ini juga ada yang mengakibatkan oligospermia atau penurunan dari jumlah sperma pada pria. Nah, pekerja kantoran, wah ini juga nih, ada juga, yaitu meningkatkan resiko infertilitas juga. Ya, ada juga dokter gigi, dokter anestesi, ya karena ada gas-gas tertentu, ya. Oke, gimana sih seseorang ini dapat dikatakan dia infertilitas, ya? Ya paling penting adalah kita selaku masyarakat, kita harus juga tanggap dalam setiap hal-hal yang kita alami, ya. Kalau ada pasangan yang mengalami masalah dalam 1 tahun pernikahannya belum memiliki momongan, maka segera dikonsultasikan ke dokter. Bisa ke dokter umum ataupun dokter keluarga, atau juga bisa ke dokter kandungan ya, spesialis kandungan. Nah, di sana biasanya akan diperiksakan nih hormon-hormonnya yang berperan pada wanita misalnya ya. Hormon LH, FSH yang tadi saya sebutkan mengenai efeknya kepada masa subur dari wanita itu sendiri ya. LH, FSH, hormon prolaktin, kemudian hormon pada tiroid ya, TSH, kemudian ada gangguan-gangguan darah seperti thalassemia, sel bulan sabi, dicek semuanya. Nah, kemudian juga asupan serviks ya, itu juga cek pada wanita, dan juga pemeriksaan pada pria itu adalah juga uji sperma pada pria ya. Jumlahnya cukup atau tidak? Seberapa banyak sperma yang normal, gimana pergerakannya, nah itu semua dilihat di uji sperma ini. Oke, gimana sih terapinya untuk infertilitas? Ya, untuk dari bidang kedokteran sendiri, pastinya untuk wanita dengan masalah ovulasi ataupun ada beberapa obat-obatan tertentu yang diberikan untuk diinduksi supaya peningkatan luteinizing hormone dan FSH juga LH dan FSH ini baik sehingga ovulasinya ini juga teratur ya. Biasanya gangguan ovulasi itu bisa tampak pada wanita-wanita yang seringkali bingung nih, kok siklus haid saya tidak teratur ya. Nah, biasanya itu adalah juga tanda-tanda adanya gangguan ovulasi. Nah, sehingga pada pasien dengan infertilitas biasanya sering diinduksi untuk ovulasi dengan obat tertentu sehingga menstruasinya itu juga jadinya tepat waktu, sehingga seluruh yang siap dibuahi itu juga ada pada waktu-waktu sebelumnya ya. Operasi tuba, kalau operasi tuba ini bila sudah pada memang sudah dilakukan pemeriksaan lewat USG transvaginal, dilihat oh memang ternyata sel telurnya baik, sel sperma pada pria juga baik, tapi ternyata salurannya yang mengalami masalah, yaitu saluran tempat bertemunya ovum dan sperma, sehingga perlu nih dilakukan rekateterisasi atau pembesaran kanal atau salurannya, atau apabila ada infeksi di situ diatasi, yaitu operasi pada tuba falopi. Kemudian yang terakhir nih, bila sudah dilakukan berbagai macam cara. Nah, ini ada indikasinya, namanya infertilitas yang tidak jelas. Tidak tahu apa penyebabnya, sudah digali, sudah diperiksakan. Nah, kemudian ada juga infertilitas karena faktor pria, ini karena sulit sekali untuk diatasi. Kemudian ada kegagalan donor pada pembuahan, kemudian ada wanita yang mengalami penyakit serviks, kegagalan induksi ovulasi, maka pilihan terakhirnya biasanya adalah fertilisasi in vitro. Nah, fertilisasi in vitro apa nih sebenarnya ya? Jadi fertilisasi in vitro ini adalah yang trennya, yang nama kece-nya itu adalah bayi tabung. Ya, kalau teman rekan-rekan sekalian pasti sudah tidak asing lagi lah kalau soal bayi tabung. Udah pasti tahu, oh iya ya bayi tabung ya. Jadi bayi tabung atau fertilisasi in vitro ini adalah pilihan ketika seseorang ini mengalami infertilitas yang tidak jelas dan infertilitas pada laki-laki, dan juga sudah ada kegagalan-kegagalan pada prosedur-prosedur terapi yang sudah pernah diberikan. Ya, sebenarnya banyak orang memilih bayi tabung. Kalau di Indonesia saja ini sampai tahun 2015 nih teman-teman, kalau lihat ya makin meningkat ya, karena pastinya untuk memiliki keturunan ya, untuk memiliki
momongan itu adalah impian semua pasangan, ya. Pastinya semuanya pengen gitu punya momongan, sehingga cara bayi tabung ini pun makin meningkat ya, bahkan mungkin sampai sekarang ya. Oke, kita mau bahas sedikit mengenai siklus bayi tabung ya. Jadi bayi tabung ini sebenarnya adalah suatu proses di mana dilakukan pertemuan sperma dan ovum itu di luar rahim. Ya, jadi suatu media yang disiapkan memang media khusus, media steril, diambil dulu ovum atau sel telur ibunya. Nah, setelah ibunya ini dilakukan induksi ovulasi, ovumnya udah matang, oke, langsung kemudian dimasukkan alat ke dalam bagian saluran reproduksi ibunya dengan panduan USG, kemudian diambil sel telurnya, kemudian sperma dari ayahnya juga diambil dengan proses yang terpisah, biasanya adalah tidak melalui hubungan seksual, tapi biasanya dari masturbasi atau diambil langsung dari testisnya. Ya, oke. Setelah sperma dan ovum ibunya sudah ada, kemudian dipertemukan dalam media ini. Nah, setelah nanti sudah terjadi pembuahan dalam minggu-minggu tertentu, baru kemudian dikembalikan lagi ke dalam rahim ibunya atau rahim dari ibu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu prosedur yang lumayan juga. Lumayan apa? Yang pertama, lumayan mahal. Ya, karena satu siklusnya itu aja kalau di Indonesia, saya search gitu cari ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 40 juta satu siklus. Satu siklus ya, satu kali melakukan siklus bayi tabung ini. Kalau di luar negeri, misalnya di Malaysia, dia yang paling dekat dengan kita, itu bisa sampai 50 jutaan. Kalau di Singapura bisa sampai 70 jutaan per siklus. Wah, mahal juga ya. Mahal juga karena itu baru salahnya itu bisa 30%. Tapi bila pada 3 biasanya itu ya dilakukan survei, biasanya dengan dilakukan bayi tabung itu 3 siklus, itu biasanya keberhasilannya 65%. Ya, sama aja, masih kurang lebih masih ada potensi kegagalannya 40%. Ya, tapi tetap banyak orang yang memilih bayi tabung ini sendiri. Nah, oke. Nah, kalau ada orang-orang yang mengalami masalah ini, kemudian terkendala, aduh, 40 juta, sulit juga ya kalau saya harus bayi tabung. Kalau artis-artis itu banyak yang bayi tabung, tapi kalau orang-orang yang biasa aja gimana ya? Apakah ada solusi lain, Dok? Oke, yuk kita bahas. Ternyata nih produk-produk kita yang luar biasa di HDI ini bukan hanya dia alami ya, produknya bukan hanya produk yang berasal dari alam, tapi juga benar-benar produk yang ilmiah, termasuk untuk mengatasi yang namanya infertilitas ya. Nah, ini produk kita yang luar biasa yang pertama, ini adalah Polenergy. Nah, Polenergy ini adalah suatu systematic review, jadi kumpulan penelitian. Nah, di dalamnya itu mencangkup bagaimana sih manfaat-manfaat dari Polenergy ini sendiri. Nah, dia adalah nutrisi yang sangat lengkap, sudah ada vitamin yang lengkap dan juga asam amino, lemak, semuanya sudah ada. Bahkan dengan nutrisi yang nomor 2 setelah ASI ini, nah kita perlu mengetahui bahwa organ reproduksi kita pun membutuhkan nutrisi yang lengkap ini ya. Dengan nutrisi yang lengkap, produksi sperma pada pria baik. Juga pada wanita, pematangan ovumnya pun jadi sempurna karena apa? Adanya mikronutrisi yang masuk ya. Ini adalah satu penelitian. Nah, berikutnya nih, ada namanya Royal Jelly Liquid. Wah, luar biasa, ini salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2009, di mana Royal Jelly ini kan seringkali nih kita mengetahuinya ini sebagai susu lebah yang dikonsumsi sebagai ratu lebah, sehingga ratu lebah itu bisa menghasilkan 2000 telur per harinya ya. Beda dengan lebah-lebah pekerja yang lainnya ya. Nah, Royal Jelly ini dari penelitian ini kalau dilihat hasilnya itu memiliki dampak yang signifikan terhadap apa? Ini percobaannya terhadap tikus jantan. Ya, percobaan pada tikus jantan ini setelah konsumsi Royal Jelly itu mengakibatkan dia ada namanya peningkatan yang signifikan pada berat dari testis ya. Peningkatan signifikan pada berat testisnya, kemudian juga pada jumlah sperma, kemudian hormon testosteron pada pria juga meningkat ya. Peningkatan jumlah sperma yang sehat juga meningkat.
dan juga ada penurunan sperma yang abnormal. Nah, kalau sperma abnormal itu seperti yang tadi itu yang tidak ada kromosomnya, yang ekornya gangguan. Nah, pada percobaan ini, pada tikus jantan itu juga mengalami penurunan jumlah sperma abnormal, ya, luar biasa banget. Jadi sebenarnya Royal ini bukan cuma untuk para wanita ya, ini juga mengatasi masalah-masalah infertilitas pada pria, ya. Karena dengan adanya berat testis yang meningkat, otomatis pabrik dari penghasil sperma itu diperbaiki, ya. Dengan penelitian ini bisa di. Oke, selanjutnya yang luar biasa yaitu produk kita yaitu bipropolis dan juga propolis, ya. Propolis ini adalah suatu antibiotik alami, bukan saja antibiotik alami tapi juga antivirus, ya, anti jamur, bahkan anti kanker, ya. Dan dalam penelitiannya terkait dengan infertilitas, ya, ini dicobakan juga pada tikus. Ini memiliki hasil yang luar biasa, yaitu pada penelitian ini diberikan suplemen oral propolis itu 100 mg per kilogram berat badan, itu diberikan pada tikus jantan, dan hasilnya adalah memiliki dampak efektivitasnya itu meningkatkan efek kualitas spermanya itu meningkat, dan juga ada organ-organ reproduksinya yang mengalami perbaikan. Nah, ini luar biasanya propolis, ya, karena juga memang kadar oraktesnya atau antioksidannya sangat tinggi, setara dengan 400 buah jeruk, ya, 9.000-an. Bahkan propolis itu bisa sampai 900 buah jeruk karena sudah sampai 20.000, ya, oraktesnya. Jadi ini luar biasa banget dalam masalah infertilitas propolis. Nah, selanjutnya ini juga salah satu produk yang baru banget tapi tidak kalah lengkap dan luar biasa khasiatnya, karena ini adalah produk khusus masalah vitalitas pada pria, ya. Kalau rekan-rekan sekalian mengingat nih yang tadi saya katakan, masalah vitalitas dan infertilitas pada pria itu yang paling sulit untuk diatasi. Bahkan salah satu penyebab kalau sampai udah infertilitas pada pria bisa jadi pilihannya hanya bayi tabung, ya. Nah, ini adalah salah satu produk yang luar biasa, yang kandungannya ini udah lengkap. Sudah ada propolisnya, sudah ada bipolennya, yang juga punya masing-masing punya peranan dalam infertilitas, ya, untuk mengatasi infertilitas. Royal jelly-nya sudah ada, dikombinasikan juga dengan bahan-bahan unggulan lain, ya, misalnya Korean ginseng root, Avena sativa, Tribulus terretris, dan ashwagandha. Di mana produk kita ini dikombinasikan dengan bahan-bahan yang bukan bahan-bahan sembarangan loh, tapi juga bahan-bahan yang memang secara penelitian itu dapat mengatasi infertilitas, ya. Salah satunya ini ada penelitian pada root extract ashwagandha, ya. Nah, hasilnya adalah pemberian ashwagandha ini meningkatkan jumlah sperma sampai 167%, ya, di atas 100%. Dan kemudian juga meningkatkan volume dari sperma itu atau semennya itu 53%, dan juga meningkatkan motilitas sperma. Wah, sering banget ini yang jadi masalah pada pria itu adalah gangguan motilitas, gangguan jumlah sperma, dan bila dikombinasikan, dan ini kalau penelitiannya ini penelitiannya bukan pada tikus, tapi ini penelitiannya betul-betul adalah uji klinis pada 40 pria dengan oligosperma atau dengan sperma yang jumlahnya kurang dari normal. Nah, ini ashwagandha, apalagi dikombinasikan lagi dengan luar biasanya produk-produk kita, produk-produk perlebahan dari HDI. Wah, lebih mantap lagi, ya. Nah, dengan demikian, tidak heran, ya, kalau tadi video-video yang diputarkan di awal itu mengatakan HDI ini adalah hadiah dari ilahi, ya. Di saat banyak orang yang infertilitas itu sudah putus asa, sudah tidak ada harapan lagi, mau bayi tabung, aduh mahal, tapi banyak keajaiban terjadi dengan konsumsi dengan produk High Desert, ya. Oke, saya menutup dari materi saya sebelum nanti mungkin bila ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab. Saya akan menutupnya dengan salah satu testimoni oleh rekan kerja saya, salah satu rekan dokter juga, dokter umum yang senior saya juga di Rumah Sakit Tulehu. Nah, beliau ini adalah seorang dokter yang menikah pada tahun 2016. Nah, memiliki masalah infertilitas. Tapi infertilitas yang beliau alami pada saat itu adalah terletak pada suaminya,
ya. Seperti yang kita tahu tadi bahwa masalah infertilitas pada pria itu sangat sulit loh untuk diatasi, ya. Nah, pada saat beliau menikah tahun 2016 itu, di usia 28 tahun, dengan adanya masalah infertilitas pada suaminya ini, yaitu masalahnya adalah yang pertama azoospermia dan juga yang kedua astenospermia. Jadi azoosperma ini adalah sperma yang kosong dan juga asteno. Sudah sedikit, kemudian juga pergerakannya mengalami gangguan. Nah, dua masalah itu pada suami beliau. Nah, kemudian beliau ini ya sebagai seorang dokter pastinya sudah melalui proses-proses secara medis, ya. Kemudian beliau memutuskan untuk setelah mendapatkan saran untuk mengkonsumsi produk Forstar. Pada saat itu belum ada nih di Ultra kita yang luar biasa ini ya. Tapi tenang aja, pada saat itu, pada saat tahun 2016 itu sudah konsumsi Forstar, yaitu madu kita, kemudian Royal Jelly Liquid, Propolis, dan Polenergy. Kemudian 4 produk itu beliau konsumsi, itu hanya sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan, kemudian beliau hamil pada saat itu dasar bulan Agustus, dan beliau akhirnya melahirkan anak pertamanya pada tahun 2018. Wah, ini luar biasa loh, gimana produk-produk alami dari High Desert ini betul-betul menjawab yang namanya masalah infertilitas, bahkan yang paling sulit bila yang mengalami adalah suaminya, ya. Kemudian bahkan sekarang udah punya anak kedua nih, tahun 2019 sudah punya anak kedua. Nah, itu adalah salah satu testimonialnya menutup materi saya saat ini. Dan kemudian bila ya, boleh bertanya, ya. Silakan Dr. JJ, lanjut. Oke, ya demikian ya ada materi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu MC dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, boleh via chat ataupun via ngomong langsung juga boleh. Akan saya jawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya stop share dulu. Biasa, ya. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada yang ingin melihat Royal Jelly lagi. Anda bisa silakan ingin bertanya boleh. Oke. Ini yang melihat Royal Jelly-nya. Oke, yang ini yang mau di screenshot silakan ya. Iya, yang ingin melihat slide-nya silakan. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Anastasia Oki ya, mengenai apakah wanita yang belum menikah bisa mengalami turun rahim. Kemudian yang kedua, kalau kondisi rahimnya jauh menurut USG, gimana solusi? Kata dokter gitu. Ya, kita bisa jawab dulu. Ya, langsung aja Dokter Desri, silakan. Oke, ya. Untuk mengalami yang namanya mengalami turun rahim, saya kurang paham juga ya sebenarnya istilah turun rahim ini apa ya. Ya, mungkin perlu
menjelaskan lebih rinci nanti oleh dokter spesialisnya. Apakah ini maksudnya rahimnya? Kalau pada wanita yang melahirkan itu ada yang namanya terbalik, rahim terbalik. Apakah itu maksudnya inversio ataukah apa gitu, yang kurang saya mengerti dalam bahasa awam. Kemudian kondisi rahim yang jauh. Sebenarnya kalau kondisi rahim yang jauh ini apakah maksudnya itu adalah sebenarnya tidak ada masalah kalau kondisi rahimnya jauh, karena kalau misalnya ini artinya jarak untuk sperma ke tuba falopinya, itu berarti caranya adalah dengan kondisi sperma dari bapak atau suaminya ini harus dalam keadaan sehat, ya, sehingga pergerakannya itu untuk sampai ke tuba falopi pun tidak ada masalah. Ya, mungkin seperti itu ya penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk terkait yang turun rahim, saya perlu mengerti juga maksudnya apa ya dalam bahasa medis, apa gitu turun rahim itu. Oke, ada yang ingin bertanya juga mengenai PCOS, ya, polycystic ovarium, ya. Oke, jadi PCOS ini dari Wishev, ya. PCOS ini sebenarnya adalah gangguan hormonal pada wanita yang cenderung peningkatan hormonnya itu lebih banyak adalah hormon pada pria. Ya, harusnya kan misalnya ya kita pada wanita itu harusnya kita punya kadar hormon estrogen yang tinggi, ya, normalnya, dengan kadar testosteron yang rendah. Justru pada orang dengan PCOS itu kadar hormon testosteronnya lebih tinggi. Jadi normalnya tidak terjadi pada wanita, tapi pada PCOS demikian. Nah, kemudian hal ini, gangguan hormonal ini yang mengakibatkan seseorang dengan PCOS itu mengalami yang namanya kista pada ovariumnya. Kemudian juga dia mengalami gejala-gejala lain seperti banyaknya tumbuhnya bulu pada wajah, pada bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi misalnya pada orang dengan hormonal testosteron yang lebih tinggi pada wanita, dia cenderung lebih banyak bulunya. Ada kumisnya gitu, ada cewek yang berkumis gitu, ada jenggotnya gitu. Jadi banyak bulu atau hirsutism. Nah, ada juga hal-hal yang lain yang dialami pada PCOS itu misalnya adalah gangguan metabolisme. Dalam hal ini adalah metabolisme glukosa dan lemak, ya, sehingga biasanya pada orang dengan PCOS ini dia juga biasanya mengalami yang namanya gangguan toleransi glukosa seperti orang BM gitu, ya, tapi ini sebenarnya adalah gangguan hormonal terkait dengan gangguan pada hipotalamus atau bagian organ pada otak kita yang mendistribusikan hormon, seperti itu. Itu mungkin terkait PCOS. PCOS itu juga dapat mengakibatkan infertilitas. Oke, ada juga yang bertanya dari Zuni. Maaf pertanyaan sedikit menyimpang, bagaimana cara mengembuskan kista Bartholini tanpa melalui operasi? Apakah protein dapat digunakan untuk membantu pengembusan kista tersebut? Oke, untuk kista Bartholini sendiri, kalau saya juga pernah melihat salah satu proses dari kista Bartholini. Kista Bartholini sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, karena kista Bartholini adalah kista yang terletak di luar rahim. Dia terletaknya itu kan di luar, di bagian saluran luar dari bagian vagina kita. Biasanya di bagian luar dari bibir vagina, biasanya ada di situ. Nah, biasanya dia berisinya bisa cairan saja, bisa berisi pus atau nanah. Nah, kalau dengan produk Headset bisa, artinya dia mengatasi infeksinya, misalnya dengan propolis, ya, Propelix, itu dia mengatasi infeksinya. Tapi saran saya adalah kalau untuk kasus kista Bartholini sebaiknya
tidak apa-apa dilakukan tindakan, karena tindakan dari Krista Bartolini ini sebentar aja, seperti kita kayak ini kan kantongnya seperti digores sedikit cek gitu untuk mengeluarkan isinya, karena sebenarnya itu adalah kantong yang terbentuk dari saluran Bartolini itu, dia masuk tertumpuklah cairan dan nanah di situ, sehingga kalau tidak dikeluarkan, walaupun mungkin kita mencegah yang namanya infeksinya, tapi untuk dia bisa mengeluarkan nanah itu kan tetap dia harus butuh jalan keluarnya ya. Nah, itulah yang dilakukan pada operasi kista Bartolini. Jadi tidak ada, bukan operasi suatu operasi yang besar, itu hanya operasi yang dibius lokal langsung pada kistanya, kemudian sedikit saja, sedikit kayak digores gitu aja sampai sudah dikeluarkan cairannya, udah selesai. Jadi itu, jadi tidak perlu takut untuk melakukan prosedur medis bersama dengan juga konsumsi produk HDI pasti akan sembuhnya lebih cepat. Dan kemungkinan infeksi untuk lebih luasnya juga lebih sedikit, seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Jesli. Mungkin ada masih bertanya lagi, silakan. Ada yang mau konsultasi, silakan guys. Ya. Oh ya, lagi yang bertanya dari Novita. Novita ya. Pertama, berapa lama dok sel sperma ini bisa bertahan dalam tubuh Fallopi sampai terjadi infertilitas? Bagaimana seorang wanita bisa mengetahui ovulasi atau masa subur jika pastinya tidak teratur? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama sel sperma ini dia bisa bertahan? Lebih seringnya itu dia bertahannya sih di vagina ya, dan juga sampai ke tubuh Fallopi itu bisa sampai 1 minggu, 7 hari. Tapi yang sulitnya ini adalah bertahannya sel ovum kita ini hanya 24 jam. jadi ya keduanya harus saling gimana caranya supaya bertemu ya. Kemudian gimana supaya untuk mengetahui masa ovulasi kita, untuk seorang yang tidak teratur masa ovulasinya memang sulit untuk menghitungnya, karena biasanya untuk orang yang normal menstruasinya itu kita targetkan 2 minggu sebelum haid berikutnya itu adalah masa-masa subur. Biasanya 2-5 hari sebelum masuknya masa subur itu bisa dilakukan hubungan seksual, sehingga setelah saya menstruasi ini saya pengen tahu nih 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi saya mau cek dengan alat tes ovulasi itu. Caranya juga sama seperti cek kehamilan dengan tes pack, jadi dengan urin kemudian bisa dilihat oleh 2 garis, oh berarti ini dalam masa ovulasi. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan dok dari Bu Grace. Ya. Bu Grace. Untuk buat kista yang sudah dioperasi dok, dan sudah diangkat saluran telurnya sebelah kiri, apakah masih bisa hamil ya dok? Ya. Oke. Untuk saluran telur sebelah kiri, ini tergantung ya. Kalau misalnya itu adalah maksudnya itu adalah ovarium, ya tentu masih bisa ya, kan sebelah kanannya masih ada. Nah, tapi kalau seandainya misalnya itu adalah saluran yang dalam hal ini adalah tuba Fallopi. Kalau tuba Fallopi ya saluran ini harus dimaksimalkan. Kalau misalnya ada diikat atau diberikan cincin atau pada saat itu disumbat misalnya, ya berarti harus dibuka dulu supaya bisa hamil lagi. Tetap ada kemungkinan hamil. Tetap ada. Oke, ini ada pertanyaan dok dari Bu Sherly. Ya. Ada orang yang pernah punya anak sebelumnya, mau anak kedua itu sulit sekali, sampai 8 tahun belum dikaruniai anak. Tidak ada kontrasepsi apapun. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, kalau ada perlengketan di tuba, ciri-cirinya apa? Terus ada solusinya apa saja dok? Dan bantuan produk HDI itu apa aja yang bisa dikonsumsi? Oke, iya. Oke, untuk dari Bu Sherly, ya ini adalah pertanyaan mengenai infertilitas sekunder ya. Kalau yang tadi pengertian yang kita bahas itu kan adalah infertilitas primer, seorang pasangan yang masih muda, ya masih baru menikah 1 tahun, belum punya anak,
tapi hubungan seksualnya udah oke, kemudian tidak ada kontrasepsi, nah ini primer. Tapi ada juga nih yang sekunder seperti yang ditanyakan oleh Bu Shirley ini, adalah yang sudah punya anak pertama, tapi untuk dapat anak kedua lagi sulit sampai sudah 8 tahun. Nah, solusinya ini adalah kita misalnya sudah mencari dari Bu Shirley tadi ya, tidak ada kontrasepsi apapun. Nah, kita bisa ngecek lagi, apakah kira-kira ada masalah yang tidak diketahui ya, ini namanya unexplained. Jadi masalahnya tentu kompleks gitu. Entah itu kita perlu telusuri apakah masalah dari pria atau wanitanya. Karena sebenarnya infertilitas ini juga ya, walaupun sudah sampai pada terapi yang paling tinggi seperti bayi tabung pun, itu semuanya akan kembali lagi pada apa? Kembali lagi itu pada gaya hidup entah itu pria maupun wanitanya. Jadi misalnya sudah cek semuanya normal nih, oke. Tapi misalnya pada dalam prosesnya itu kita juga harus memperhatikan gaya hidup sehari-hari dari pasangan ini. Misalnya ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah, misalnya usia. Nah, sekarang usianya berapa? Karena kalau pada saat usia anak pertama itu misalnya masih 20-an, oke. Tapi misalnya ketika mau mencari anak kedua ini, misalnya usia calon ibunya sudah juga misalnya di atas 30 atau 40 tahun, nah otomatis kemungkinan untuk dia mengalami kehamilan itu juga makin turun. Karena apa? Ya produksi sel telurnya berkurang dengan usianya. Kemudian kematangan sel telurnya juga demikian. Yang perlu dikoreksi yang lainnya, berat badan misalnya ya. Apakah berat badan ibu dan bapak ini di dalam proporsi yang normal, ideal, ataukah gemuk? Nah, karena kadang juga pengaruh dari berat badan itu juga pada pria, atau kalau misalnya kelebihan berat badan, kurang berat badan juga sama. Jadi kemudian gaya hidup saat ini misalnya terkait dengan stres, misalnya gitu, alkohol, merokok, ada nggak? Jangan-jangan namanya oke, adakah stres yang berlebihan atau kafein yang berlebihan? Karena itu juga bisa mengakibatkan namanya penyempitan aliran darah reproduksi, ya itu juga mengakibatkan infertilitas. Kemudian adakah istrinya dalam merokok, tetapinya merokok, jadinya kan ada potensi provokasi ya di situ, di mana bisa prianya mengalami juga astenoka pada saat dalam proses kehidupannya ya, gangguan pada karakter spermanya. Nah, kemudian dalam saat dia sekarang ini adakah konsumsi obat-obatan tertentu. Jadi dikoreksi hal-hal tersebut, kemudian dilihat lagi apakah yang betul-betul tidak masalah infertilitas yang tidak dapat dijelaskan, ataukah memang dalam gaya hidupnya pun bisa dikoreksi. Oke, kemudian yang kedua, kalau ada perlengketan pada tuba. Perlengketan pada tuba ini, karena tuba ada pinggul atau panggul kita, otomatis yang sering terasanya itu adalah nyeri pinggang, nyeri pada panggul, kemudian juga nyeri perut yang hebat, bisa kadang-kadang terjadi perdarahan, itu juga bisa. Jadi perlengketan pada tuba, tapi pastinya dipastikan langsung itu bukan hanya dari gejala, tapi dilihat langsung entah itu dengan USG ataupun USG transvaginal. Solusinya, kalau perlengket untuk produk HDI, kalau dia adalah masalah infeksi, bisa produk yang digunakan itu bisa dengan yang namanya bisa propolis atau propolis, bisa prostat, pakai lengkap. Ya, jadi mengatasi infeksi atau masalah hormonal yang terkait dengan tuba. Tapi kalau misalnya perlengketan yang infeksi, propolisnya yang ditingkatkan. Itu untuk pertanyaan Bu Shirley, MSI. Oke, untuk pertanyaan Bu Shirley yang halo, ya. Untuk pertanyaan Bu Shirley yang pertama, ya guys, ini testimoninya adalah orang tua Dr. Jessi sendiri ya. Jadi kita ceritakan ya, ini testimoni yang luar biasa sekali, rekan-rekan sekalian. Jadi ini adalah testimoni dari mama saya sendiri yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan anak kedua. Sebenarnya pun tidak mengharapkan anak kedua. Ya, tapi ini adalah hadiah dari Tuhan ya. Jadi ketika saya lahir,
tahun 93, itu usia mama saya itu 1 tahun setelah menikah, 29 tahun. Nah, kemudian setelah itu mama saya sempat sekolah itu lama, jadi sekolah kemudian bolak-balik Ambon, jadi sempat hamil juga beberapa keguguran terus teman-teman sekitar tahun 98 sampai tahun 2000 ya. Kemudian suatu kali pada tahun 2003 itu mama saya ini mengalami yang namanya nyeri perut hebat. Setelah dicek, oh ternyata itu ada kista. Jadi kista pada ovarium. Akhirnya udah diangkatlah kista itu, kita pindah ke Surabaya karena ada sekolah. Kemudian di sana setelah kista itu kan harusnya sudah tidak ada lagi gitu keluhan nyeri perut. Tapi ternyata tiba-tiba mulai keluhan nyeri perut ini dan makin parah, hingga pada saat itu tuh saking nyeri perutnya hebat, takut gitu, pengennya aduh ini masalah mahnya apa udah kronis sekali ya, apa sudah harus minum antibiotik ya. Pada mah yang kronis kan kita harus mengkonsumsi seperti antibiotik tertentu untuk bakteri H. pylori. Nah ternyata mau dikonsumsi, sabar dulu, kita cek dulu nih ke puskesmas. Ternyata pas dicek, wah ternyata hamil. Ternyata mama saya pada usia 42 tahun itu hamil. Dari sekian lamanya tidak memiliki anak setelah anak pertama. Jadi saya dan adik saya itu berbeda 13 tahun. Wah luar biasa dengan konsumsi HDS itu sejak dari Ambon, mulai dari sakit-sakit yang kista itu sampai di Surabaya konsumsi lagi. Wow, dampaknya luar biasa. Bahkan di usia yang mungkin dikatakan ya hormonnya udah hampir menjelang menopause ya, sudah mungkin sel telurnya jumlah berkurang ya, tapi masih ada keajaiban yang bisa terjadi lewat konsumsi produk HDS ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Ya luar biasa ya. Oke, lanjut Dok. Ini masih ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Wis nih. Ya. Kira-kira produk HDI apa yang bisa kita rekomendasikan untuk mereka yang PCOS dan mereka yang menstruasinya tidak? Ini untuk yang tadi saya tampilkan itu, produk Frostar itu dikonsumsi madu, propolis, royal jelly, dan juga kolan. Ya, 4 produk itu diutamakan karena dengan sinergi keempatnya itulah bisa menormalkan hormonalnya, dari hormonal itu metabolismenya tidak ke dalam juga baik, juga ditunjang dengan jangan lupa gaya hidup yang sehat juga ya, jangan cuma konsumsi produk HDI tapi gaya hidupnya juga tidak sehat, stres berlebihan, ada konsumsi alkohol, suaminya merokok, karena kan pada konsumsi misalnya orang dengan infertilitas tapi mengalami PCOS itu otomatis kan dikonsumsi oleh suami dan istri, keduanya juga harus bekerja bersama. Mungkin itu ada lagi tuh pertanyaan dari Bu Reni Dok. Ya. Apakah varikokel bisa dibantu dengan produk HDI? Ya, oke. Varikokel ini adalah masalah pada pembuluh darah ya. Pastinya bisa, tapi dengan konsultasi dari dokter terkait ya, karena ini adalah namanya sudah terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, sehingga harus sambil dikontrol juga nih ke spesialisnya. Dilihat seberapa besar sih ini sudah pelebaran pembuluh darahnya. Jangan-jangan memang udah besar banget, karena kan yang namanya kita dengan produk perlebahan itu adalah produk suplemen yang penunjang, dimana kita menunjang supaya terapi dari dokter itu dia bisa bekerja maksimal dan bisa bekerja lebih penyembuhannya lebih cepat ya, sehingga dikomunikasikan keduanya, jangan cuma lewat produk HDI aja tapi dikonsultasikan juga solusi-solusi lain dari spesialisnya terkait dengan varikokel ya. Ya, Mas, kayak lanjut ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan juga dari Bu Novita nih. Ya. Dok, ada domain saya, rahim atau uterusnya pernah mengalami trauma karena jatuh sehingga mengalami retak. Sehingga dia sulit untuk hamil. Bisakah Dok jelaskan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa dibantu dengan produk HDI? Dosisnya gimana Dok?
saya ingin koreksi dulu. Ini dari pertanyaan ini, kalau kita bilang retak, saya pikir enggak ya, karena retak itu kan sesuatu yang apa? Mungkin bahasanya gitu ya, retak gitu, tapi sebenarnya tidak ya, karena kan uterus kita ini atau rahim kita itu kan terdiri atas otot ya. Jadi otot, dan bukan cuma satu lapisan otot aja, tapi ototnya itu tebal, mulai dari bagian luarnya sampai myometrium sampai paling dalam endometrium. Jadi 3 lapis otot di dalam rahim kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang retak, mungkin artinya adalah pendarahan setelah trauma, mungkin ya, dan dalam bahasa saya untuk menerjemahkan masalah itu. Jadi mungkin pernah trauma, jatuh, kemudian ada perdarahan yang keluar dari vagina, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya bisa aja, karena ditelusuri aja dulu lewat USG, misalnya kondisi rahimnya normal, kalau normal nggak apa-apa, oke aja. Berarti kan yang penting itu adalah kondisi ovariumnya masih utuh 2, kemudian tuba fallopiannya tidak ada sumbatan. Kalau misalnya pernah trauma pada saat jatuh itu, bisa dilihat lagi apakah memang betul-betul sumber perdarahannya itu dari rahim, apakah bisa juga kan kalau kita jatuh tapi ternyata kena bagian luar dari organ reproduksi kita, ya bagian vagina atau bagian bibir dari vagina, ya bagian luar sekali juga bisa mengalami perdarahan. Jadi bisa saja tidak sampai ke dalam, atau bisa saja jatuhnya memang perdarahannya dari luar aja. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk hamil. Jadi bisa dicari penyebab yang lain, mungkin dari suaminya kah, dari beliaunya sendiri gitu. Kalau dari untuk penjelasan rahim retak ini. Kemudian untuk produk HDI 4 produk Foxstar seperti biasa. Foxstar untuk keduanya, untuk suami dan istri, karena belum tentu dari masalah yang trauma pas jatuh itu, bisa saja juga masalah dari pasangannya. Jadi keduanya bisa konsumsi Foxstar. Untuk kalau untuk dosisnya bisa kalau hanya 3 kali setengah, kayak gelnya 3 kali 1 aja dok. Propolisnya 3 kali 1, toilet 3 kali 1. Iya, ini bertanya. Ada lagi? Oke, guys, masih ada yang mau bertanya lagi, guys? Oke. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Sudah terpuaskan semua ya. Jelas banget ya. Oke. Ini sudah ya, terakhir Bu Novita, udah jelas ya Bu Novita ya. Ya. Oke, makasih dok. Oke, nah kalau sudah tidak ada lagi, ya saya ucapkan terima kasih untuk Dokter JJ. Kalau bisa terakhir ya dok, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk semua peserta seminar infertilitas pada pagi hari ini. Silakan dok. Ya, oke, terima kasih untuk antusias rekan-rekan kerja sekalian. Walaupun tidak sampai 50, 49 saja, tapi ini adalah informasi yang bermanfaat, dan teman-teman sekalian adalah orang-orang yang spesial yang terpilih untuk dapat mengikuti seminar infertilitas di saat ini. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan juga ilmu yang sudah didapatkan. Sesuatu yang baik yang kita terima ini jangan kita simpan sendiri saja, tapi juga kita bagikan kepada rekan-rekan kita di luar sana yang mungkin juga sudah putus asa, sudah tidak punya harapan, apalagi terkait masalah infertilitas. Bisa menyarankan juga selain dari konsultasi dokter tentunya, tapi juga dibantu dengan produk dari Hadisat yang luar biasa, yang bukan cuma alami aja, tapi lewat ilmiah juga, yang memang penelitiannya jelas-jelas baik dan luar biasa efektif untuk masalah infertilitas ini. Ya, itu aja Ibu Esi. Oke, terima kasih Dr. J ya. Guys, kita ucapkan terima kasih dan beri aplaus yang luar biasa untuk Dr. Jesli yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua di pagi ini. Yes. Oke, guys, pada pagi hari ini saya pun akan menginfokan kepada Anda semua ya,
kita punya promo ya untuk kasus infertilitas. Saya ini aja ya, kita punya promo produk yang sangat luar biasa ya, yaitu produk namanya Ultra Menpack ya. Mungkin teman-teman ada yang lama pasti udah tahu ya, tapi bagi rekan-rekan yang masih baru ini pasti sesuatu yang baru bagi